salam informatif. Revolusi Industri 4.0 telah menjadi engine pertumbuhan baru, tapi transformasi ini ternyata tidak berhenti di ruang pabrik yang steril. Kini gelombangnya menerpa dua sektor paling tradisional dan vital, pertanian dan peternakan. Dalam laporan khusus selama 7 menit ke depan, kita akan menyelami bagaimana teknologi seperti drone dan sensor lot tidak hanya mengubah metode, tetapi juga masa depan ketahanan pangan Indonesia. Reporter kami, Najwa Sepina, telah berkeliling untuk investigasi ini. Selamat malam. Di sini kami sudah bersama narasumber saya selaku manajer PT Sawit Sumber Jaya, Bapak David. Selamat malam, Bapak David. Selamat malam juga, Najwa. Di sini saya izin mewawancara Bapak ya. Silakan. Acara program. Untuk pertanyaan pertama, apa sih faktor yang mendorong teknologis di kebun ini? Nah, untuk yang mendorong teknologi di seluruh ini itu ada dua hal utamanya. Jadi yang pertama itu ada di efisiensi, Mbak. Jadi kita itu dengan luas 500 hektar yang mustahil untuk memantau secara manual atau mengolah secara manual. Karena itu ada presisi, karena kami butuh ketepatan dalam pengumpulan seperti itu. Di sini sudah ada dua faktor ya Pak ya? Oke. Untuk ini tuh sejauh mana sih teknologi yang sudah diterapkan nih di kebun ini? Nah, untuk secara teknologi, kami sudah menggunakan teknologi drone, yang dimana teknologi drone ini membantu dalam pemupukan ataupun penyemprotan. Dan yang kedua itu adalah LOT, di mana LOT ini untuk memantau. Untuk LOT itu kira-kira apa ya Bapak? Bisa dijelaskan? Nah, untuk LOT sendiri itu, jadi LOT itu adalah sistem yang dimana secara pantauan untuk mendapati hasil dari kualitas sumber tanah, pH dan juga Kalau sistem LOT itu sendiri bagaimana ya Pak prosesnya untuk penyerbukan atau penyerbukan di kebun ini? Bisa Bapak jelaskan? baik untuk prosesnya. Jadi drone ini kami pakai untuk membuat sejumlah pupuk cair yang dimana akan disemprotkan di sejumlah zona kebun kami secara merata. Dan juga sistem kami ini sudah diprogram agar menggunakan data di kita. Petani digital itu apa? Jadi program petani digital itu membantu dalam ketepatan menanam, di mana pastinya kami membutuhkan penyemprotan itu secara merata. Saya jelaskan. Oke. Untuk tadi sistem LOT, kira-kira jenis sensor LOT apa yang dipasang dan parameter apa yang dipantau? Nah, untuk sensor apa yang dimana itu kami menggunakan sensor SOI ya. Dan untuk yang dipakai itu yang setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa sensor tank ini memantau kesuburan tanah, baik pH dan Untuk kan Bapak itu pasti punya
untuk tantangan yang Bapak rasakan itu apa aja, Mas? Nah, untuk tantangan signifikan itu adalah produktivitas internet, Mbak, yang dimana produktivitas internet ini selalu hilang gitu terutama di daerah yang terpencil atau pegunungan Untuk sistem penerapannya itu kira-kira berapa lama, Pak? Untuk penerapannya sendiri itu saya menggunakan sekitar 6 bulan. Untuk perubahan efisiensi apa nih kira-kira yang paling terasa menurut Bapak? Nah, yang paling kerasa itu pastinya efisiensi dalam waktu ya, Pak, yang dimana untuk pengukuran itu sekitar 2 minggu, dan setelah kita menggunakan teknologi ini itu bisa menjadi sekitar 3 hari, Pak. 3 hari. Oke, untuk manfaat tersendiri bagi lingkungannya itu ada nggak sih, Mas? Pastinya ada. Nah, itu mengurangi limbah ke sungai karena drone ini menyemprotkan pestisida maupun hal lainnya secara tepat yang dimana bisa diatur dalam kita. Rencana tersendiri Bapak punya rencana nggak sih yang kayak rencana pengembangan selanjutnya nih bagaimana? Pak. Kami akan mengimplementasikan AI dan juga robotik untuk memantau dan juga melihat tingkatan produktivitas buah yang sulit. Bapak punya pesan yang masih ragu nggak sih, Pak? Gimana? Jadi jangan takut melangkah dan juga mulai bertahap lihat hasilnya, karena teknologi ini bukan untuk manusia tapi teknologi ini alat cerdas yang mana ini untuk meningkatkan produktivitas. Terima kasih Bapak Davin. Baik pemirsa, itu transformasi digital di perkebunan sawit Indonesia lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan. Sekian dari saya, Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke presenter kami, yaitu Abna. Baik, laporan yang sangat komprehensif dari Najwa Sepina. Yang menjadi catatan penting dari laporan tadi adalah 2 hal. Pertama, transformasi digital di sektor agrikultur sudah terjadi dan membuahkan hasil nyata. Yang kedua, tantangan kedepannya adalah bagaimana menduplikasi kesuksesan ini secara masif, termasuk dengan menyiapkan SDM yang mumpuni. Cita-cita Indonesia sebagai lumbung pangan dunia di era digital bukan lagi sekadar impian. Terima kasih telah menyaksikan laporan khusus kami. Saya Agna Jahra Nur Fatihah pamit undur diri. Sampai jumpa.